CNN Indonesia Connected, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus melakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menolak undang-undang KPK yang baru disahkan karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Melakukan demonstrasi di depan aksi demo memprotes aksi pendemo penganiayaan, aksi demonstrasi rusuk demo di depan aksi pendemo penganiayaan, bursa aksi demo yang digelar Kewarganegaraan merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya sekedar status legal yang menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Kewarganegaraan juga mencakup dimensi sosial, politik, dan identitas budaya. Perspektif sosiologi politik melihat kewarganegaraan sebagai fenomena yang dinamis, dipengaruhi oleh interaksi antara individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak hanya tentang hak dan kewajiban, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam proses sosial politik. Peristiwa demonstrasi menuntut keadilan sosial di Indonesia pada tahun 2019 yang dikenal dengan aksi reformasi di korupsi menjadi studi kasus menarik untuk memahami bagaimana kewarganegaraan dalam perspektif sosiologi politik. Demonstrasi ini melibatkan ribuan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat yang menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak demokratis. Peristiwa ini bukan hanya sebuah bentuk protes, tetapi juga cerminan dari dinamika kewarganegaraan dalam sistem politik di Indonesia. Deskripsi peristiwa pada September 2019, gelombang protes terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Demonstrasi ini dipicu oleh sejumlah kebijakan kontroversial yang dianggap mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi atau bisa disingkat dengan UU KPK. Perubahan UU KPK yang disahkan pada tahun 2019 dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya untuk melemahkan lembaga anti korupsi. Perubahan yang kontroversial meliputi pembentukan Dewan Pengawas yang dapat menghambat independensi KPK, pengurangan kewenangan penyadapan menjadi lebih terbatas dan memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, serta perubahan mekanisme rekrutmen. Hal ini dianggap kurangnya transparansi pimpinan KPK. Para kritikus berpendapat bahwa reformasi tersebut akan membuat KPK kurang efektif dalam upaya anti korupsi dan bertentangan dengan semangat reformasi dan anti korupsi di Indonesia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah Indonesia pada tahun 2019 juga memicu protes besar-besaran. Beberapa ketentuan RKUHP dianggap melanggar hak asasi manusia dan kebebasan individu. Contohnya, mencakup pasal-pasal yang membatasi penghinaan terhadap presiden, pasal-pasal tentang perselingkuhan, aktivisme LGBT atau aborsi, yang dianggap sebagai pembatasan kebebasan berekspresi dan privasi. Lebih jauh lagi, banyak pemangku kepentingan menilai ketentuan-ketentuan tersebut terlalu membatasi kehidupan pribadi seseorang dan kurang mempertimbangkan perkembangan masyarakat Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Undang-Undang Pertahanan telah menimbulkan ketegangan, khususnya di kalangan petani, masyarakat adat, dan organisasi yang memperjuangkan hak atas tanah. Rancangan undang-undang ini diyakini lebih mengutamakan kepentingan korporasi besar, seperti perusahaan perkebunan dan pertambangan, dibandingkan kepentingan masyarakat adat dan petani skala kecil. Beberapa ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut bertujuan untuk mempermudah konversi lahan dan mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami lahan tersebut selama berabad-abad. Dalam hal ini, terdapat kekhawatiran bahwa rancangan undang-undang tersebut akan memperparah kesenjangan sosial di Indonesia dan memperparah ketidakadilan distribusi tanah. Orang dari latar belakang turun ke jalan untuk menuntut pembatalan kebijakan tersebut.
Aksi ini menampilkan keberagaman masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan aspirasi politik mereka. Demonstrasi tersebut juga menjadi ajang untuk menunjukkan solidaritas kolektif melawan apa yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Perspektif sosiologi politik tentang kewarganegaraan. Dalam perspektif sosiologi politik, kewarganegaraan dapat dianalisis melalui 3 dimensi utama. Yang pertama, partisipasi politik, identitas sosial, dan relasi antara negara dan masyarakat. Demonstrasi 2019 mencerminkan bagaimana ketika dimensi ini saling berinteraksi. Partisipasi politik dalam perspektif sosiologi politik tidak terbatas pada pemilu atau aktivitas formal lainnya. Demonstrasi adalah salah satu bentuk partisipasi politik non-konvensional yang sering muncul sebagai respon terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Dalam aksi reformasi sering muncul sebagai respon terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Dalam aksi reformasi di korupsi, partisipasi politik terlihat dari keberanian warga untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Mereka memanfaatkan ruang publik sebagai arena untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Yang kedua, identitas kewarganegaraan. Identitas kewarganegaraan dalam aksi ini terlihat dari solidaritas antar individu yang berbeda latar belakang, tetapi memiliki tujuan bersama, memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Identitas kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai identitas yang diatur oleh dokumen resmi seperti KTP, tetapi juga sebagai rasa memiliki terhadap bangsa dan kepedulian terhadap nasib kolektif. Yang ketiga ada hubungan negara dan masyarakat. Demonstrasi ini mencerminkan konflik antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan kewarganegaraan. Negara sendiri melalui kebijakan yang kontroversial cenderung memandang warga sebagai subjek yang harus patuh pada aturan. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat melihat diri mereka sebagai aktor yang berhak menentukan arah kebijakan negara melalui partisipasi aktif. Ketegangan ini mencerminkan dinamika relasi kekuasaan yang kompleks dalam sistem politik demokratis.